Oke, assalamualaikum guys. Kita ketemu lagi di kelas kuliah studi kelayakan bisnis. Kali ini kita akan belajar bersama tentang aspek manajemen dan organisasi. Ini adalah aspek di dalam studi kelayakan bisnis yang kita bisa sajikan di dalam studi kelayakan bisnis, dan ini mencakup bagaimana sih perusahaan yang akan kita kelola ini di manage, dan kemudian bagaimana organisasi yang dibentuk dalam mengelola perusahaan itu. Pertama, kita akan mencoba mengingat kembali apa sih manajemen itu. Jadi kalau menurut Mujiarto dan Wahid di dalam bukunya, bahwa manajemen itu adalah sebuah proses kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Begitu juga James F. Stoner dalam bukunya juga di tahun 1982 juga mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia pun di terbitan 1990 disebutkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber-sumber yang lain untuk mencapai tujuan ataupun sasaran secara efektif dan efisien. Jadi intinya hampir sama semua ya. Di situ ada proses perencanaan, ada proses pengorganisasian, ada leadershipnya, kemudian ada lagi pengawasan. Kalau kita lihat di dalam manajemen, di sana ada fungsi manajemen. Jadi manajemen sendiri memiliki fungsi beberapa hal. Yang pertama adalah plan atau perencanaan, kemudian organizing, kemudian actuating atau pengarahan, kemudian di controlling atau pengawasan. Ini dari 4 fungsi manajemen yang bisa kita kelola. Yang pertama, kita bicara tentang planning atau perencanaan. Pendekatan dalam membuat perencanaan, kita bisa memakainya top down. Jadi dari atasan langsung diberikan perencanaan itu kepada bawahannya, atau digali perencanaannya itu dari bawah kemudian diserahkan kepada atasannya, atau biasa disebut dengan bottom up. Atau bisa juga melalui combination atau kombinasi antara top down dan bottom up. Juga bisa melalui grup, jadi direncanakan secara bersama-sama. Kemudian fungsi perencanaan dan rencana itu sendiri adalah, yang pertama, dia adalah penerjemah kebijakan umum. Jadi kalau di dalam perusahaan ada satu perencanaan yang besar gitu kan, ada tujuan yang ingin dicapai bersama dalam konteks yang lebih besar. Nah, ini nanti di perencanaan dan rencana ini sebenarnya mempunyai fungsi dia menerjemahkan kebijakan-kebijakan umum tersebut menjadi hal-hal yang lebih rigid, yang lebih detail lagi. Kemudian perkiraan yang bersifat ramalan. Ini fungsi perencanaan, karena ini menyangkut dengan nanti apa yang kita bisa tuju di sana, dan untuk mencapai tujuan itu apa yang kita bisa rencanakan sekarang itu bisa kita terapkan nanti selama dalam proses menuju tujuan tersebut. Sehingga ini adalah sifatnya adalah ramalan. Kemudian fungsi perencanaannya adalah secara ekonomi, di mana sebisa mungkin, karena memang perusahaan itu adalah sebuah unit yang memang unit bisnis yang mesti kita lakukan, yang tujuan akhirnya memang kita mendapatkan laba dari sana, sehingga konteksnya adalah di konteks ekonomi. Jadi sebisa mungkin memang fungsi perencanaan itu bisa merencanakan dan dikorelasikan secara ekonomi. Kemudian memastikan suatu kegiatan, ini juga menjadi fungsi perencanaan. Kalau kita sudah punya tujuan tertentu dan butuh untuk mencapai tujuan itu, dan ini kita bisa melakukan untuk memastikan apakah kegiatan yang akan kita lakukan nanti sudah searah atau linear dengan tujuan dari perusahaan. Berikutnya, fungsi perencanaan itu adalah sebagai alat koordinasi. Artinya, dengan perencanaan ini menjadi panduan dari seluruh elemen di dalam organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga bisa menjadi alat koordinasi. Artinya, dikoordinasikan sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu. Kemudian fungsi yang terakhir dari perencanaan adalah sebagai alat pengawasan. Artinya
fungsi perencanaan ini dengan ditentukannya ada sebuah perencanaan, maka nanti unit-unit yang lain kalau ada pelaksanaan dari perencanaan itu misalkan tidak sampai atau keluar dari jalur perencanaan, ini bisa menjadi alat pengawasan perencanaan. Oh, ini jangan ke sana, jangan terlalu ke kanan gitu misalkan. Ini jangan terlalu jauh, ayo kembali ke sini ke relnya gitu. Itu alat pengawasannya dari sana. Sehingga artinya menjadi panduan dari setiap unit untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Itu sebagai alat pengawasan. Kemudian dalam macam perencanaan yang pasti ada dua, yaitu sisi jangka waktu dan sisi tingkatan manajemen. Kalau di sisi jangka waktu ada yang panjang 20-30 tahun, menengah itu ada 3-5 tahun, dan di perencanaan pendek itu kurang dari 1 tahun. Kalau di sisi tingkatan manajemen ada perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Artinya kalau di perencanaan strategis ini biasanya ini ada di level-level top manajemen. Artinya perencanaan ini bersifat strategis atau taktis kan. Strategis ini lebih ke arah bagaimana cara strategi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan itu. Sehingga ini biasanya memang ada di top level manajemen. Kemudian ada di perencanaan operasional. Ini lebih ke teknis ya, lebih ke teknis bagaimana perencanaan itu disusun berkaitan dengan operasional perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, sehingga lebih teknis lagi. Ini biasanya ada di tingkatan level middle management yang ada di sebuah perusahaan. Kemudian fungsi manajemen berikutnya adalah organizing atau pengorganisasian. Jadi di dalam pengorganisasian ini kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah dari pengorganisasian. Jadi ini sebuah langkah untuk mengorganisir elemen-elemen yang ada di organisasi sehingga elemen-elemen yang ada di organisasi tersebut bisa bisa bergerak bersama, bisa mendistribusikan beban pekerjaan, bisa mendistribusikan kewenangan itu kepada elemen-elemen atau level-level yang ada di bawahnya. Itu di langkah pengorganisasiannya seperti itu. Kemudian di azas organisasi, ada beberapa azas di organisasi dalam konteks pengorganisasian atau organizing. Yang pertama adalah tujuan organisasinya apa gitu. Tujuannya mau kemana. Jadi setelah diketahui tujuan organisasinya, maka disusunlah departemenisasi. Jadi dibuat unit-unit itu ya. Untuk departemenisasi misalkan tujuannya adalah kalau kita memang punya pabrik sepatu cats gitu kan, yang target kita adalah sepatu cats untuk olahraga outdoor misalkan. Nah ini berarti untuk butuh departemenisasi, misalkan departemenisasi untuk departemen pure casing atau pembelian bahan baku, kemudian di departemen persediaan bahan baku, ada lagi di departemen produksi, kemudian ada lagi di departemen human resource atau sumber daya manusia, ada lagi di departemen packaging, ada lagi di departemen sales atau penjualan, ada lagi di departemen persediaan barang jadi, misalkan itu. Jadi setelah dibagi departemen-departemennya, maka dilakukan pembagian kerja. Siapa melakukan apa di sini? Jadi misalkan ada pure casing, oh ini bagian pengadaan bahan-bahan yang harus yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kemudian azas organisasi berikutnya dalam organizing adalah di koordinasi. Setelah dilakukan pemecahan unit-unit melalui departemenisasi berdasarkan tujuan organisasinya, kemudian departemen ini dilakukan pembagian kerja. Nah, departemen A melakukan apa, departemen B melakukan apa. Nah, kemudian dari departemen-departemen tersebut setelah dilakukan pembagian kerja dilakukan koordinasi sehingga di antara departemen atau unit-unit di dalam organisasi di dalam perusahaan itu bisa saling terkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah itu dilakukan pelimpahan wewenang jika memang dibutuhkan. Pelimpahan wewenang ini bisa kaitannya secara teknis biasanya. Nah, setelah ada pelimpahan wewenang, sehingga top manajemen otomatis nggak terlalu sibuk untuk mengurusi hal-hal yang levelnya lebih mendasar dalam kondisi operasional atau teknisnya. Kemudian dari pelimpahan wewenang dilakukan rentang kendali.
seberapa besar sih setiap unit itu rentang kendalinya. Jangan sampai dia over border. Jadi jangan sampai dia memang tumpang tindih dengan kewenangan-kewenangan dari unit atau departemen yang lain. Ini ada di rentang kendali ini. Kemudian kalau rentang kendali ini lebih ke arah horizontal dalam struktur organisasi, kemudian ada lagi di jenjang organisasi, ini lebih ke arah vertikal, berapa jenjang level organisasi yang dibutuhkan dalam proses departemenisasi tadi. Ini ada di jenjang organisasi. Kemudian ada lagi di kesatuan perintah, ini sebuah kesatuan atau benang merah dari perintah yang mengarah kepada tujuan organisasi atau perusahaan. Ini penting menjadi proses actuating biasanya. Nah, kemudian ada lagi di asas organisasi yang terakhir dalam proses organizing adalah di fleksibilitas. Jadi, memang penyusunan pengorganisasian itu mesti harus fleksibel. Artinya, kalau bisa saja memungkinkan lingkungan eksternal atau bahkan lingkungan di internalnya menjadi berubah, mesti bisa melakukan adaptasi. Sehingga bisa saja struktur organisasinya menjadi berubah. Nah, ini mesti mudah dilakukan. Sehingga harus bersifat fleksibel terkait dengan kebutuhan dari organisasi itu. Kemudian dilakukan dari struktur organisasinya. Seperti apa struktur organisasinya ini dibentuk di dalam struktur organisasi ini. Kemudian bentuk organisasinya seperti apa? Apakah dia bentuknya fungsional, hanya berdasarkan fungsi-fungsi dari departemen-departemen yang ada, ataukah garis atau lini dan staf, ataukah juga gabungan dari keduanya, dari baik fungsional maupun garis dan staf, atau dalam bentuk organisasi matriks. Itu terserah nanti di dalam kebutuhan organisasi tersebut. Kemudian berikutnya dalam proses pengorganisasian adalah di prestasi organisasi. Ini mesti kita juga pikirkan. Prestasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana bisa menciptakan target-target yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu bisa dilampaui, bisa dicapai oleh seluruh elemen di dalam organisasi. Itu menjadi sebuah prestasi dari organisasi. Kemudian berikutnya adalah fungsi manajemen actuating. Jadi actuating ini atau pengarahan ini lebih ke arah fungsi penggerakan. Elemen-elemen yang organisasi yang ada di dalam perusahaan itu mesti kita bisa gerakan. Karena ini kaitannya dengan menggerakkan elemen-elemen organisasi, maka kaitannya mesti di dalam kepemimpinan. Jadi bagaimana seorang leader itu punya leadership yang kuat sehingga dia bisa mengarahkan ke arah tujuan organisasi. Dia bisa menggerakkan semua elemen organisasi yang ada di bawahnya untuk bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Itu di proses actuating. Kemudian di controlling atau pengawasan, di sini ada fungsi di dalamnya adalah fungsi pengendalian, di mana dengan adanya controlling yang bagus, maka ini mencegah terjadinya penyimpangan. Hal ini bisa kita lihat bahwa dalam mencapai tujuan perusahaan ini mesti ada koridornya, ada perencanaan yang jelas. Nah, di dalam controlling ini bisa mempunyai fungsi dalam proses pengendalian, sehingga kalau ada unit yang mungkin menyimpang dari tujuan organisasi, seorang leader itu bisa mengembalikannya kepada track yang benar. Kemudian bisa memperbaiki penyimpangan. Jadi tidak hanya mencegah saja, tapi juga bisa memperbaiki penyimpangan. Kemudian mendinamisasikan organisasi. Misalkan organisasinya itu lebih stagnan, lebih dalam nyaman, bisa mereka tapi nggak ada progres yang bagus, maka dengan adanya controlling, seorang leader bisa memanfaatkan controlling itu untuk mendinamisasikan organisasinya sehingga lebih dinamis lagi, lebih giat lagi, lebih cepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan di perusahaan. Kemudian fungsi pengendalian terakhir adalah mempertebal rasa tanggung jawab. Hal ini dengan adanya controlling otomatis ada koridor yang jelas dalam pekerjaan mereka. Sehingga mereka mesti harus mempertanggungjawabkan kalau memang misalkan pekerjaan dari elemen-elemen di dalam organisasi itu tidak sesuai dengan koridor yang benar, sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya controlling ini bisa mempertebal rasa tanggung jawab di setiap elemen itu untuk tetap berada di koridor atau track yang benar, tidak untuk mencapai tujuan organisasinya atau perusahaannya.
Kemudian di jenis pengendalian itu ada jenis pengendalian metode pendahuluan, ada metode bersama, kemudian juga ada metode umpan balik. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Metode pendahuluan ini adalah sebuah metode dalam controlling atau jenis pengendalian yang memang metode ini memerlukan berbagai standar kualitas dan kuantitas yang layak dari berbagai aspek dari dalam manajemen, seperti mungkin material, keuangan, modal gitu kan. Nah, ini informasi ini membantu manajer untuk menentukan apakah berbagai sumber daya yang ada tersebut memenuhi berbagai standar tersebut. Ini yang di dalam metode pendahuluan. Kemudian di metode bersama, di metode pengendalian bersama ini memerlukan standar perilaku, kegiatan, dan pelaksanaan dari kegiatan secara layak. Jadi sumber informasi utama bagi pengendali ini sebenarnya adalah hasil observasi penyelia, sehingga tindakan korektif ditujukan kepada perbaikan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian di metode umpan balik ini memang memerlukan standar kuantitas dan kualitas yang layak dari sebuah perusahaan. Jadi memang informasi itu harus mencerminkan berbagai karakter dari keluarannya, dari outputnya. Jadi kalau outputnya apa, itu memang output tersebut bisa mencerminkan berbagai karakteristik yang ada di dalam perusahaan itu. Tapi memang tidak seperti di pengendalian dalam proses pendahuluan dan dengan metode yang bersama. Fokus dari tindakan korektif ini bukan pada standar keluaran yang diterapkan sebenarnya, tapi melainkan pada manajer pengambil. Sistem pengendalian yang efektif itu yang pasti yang pertama harus akurat. Harus akurat ini artinya harus tepat kepada tujuan perusahaan. Kemudian harus tepat waktu. Kemudian harus objektif dan komprehensif, artinya bias tidak ada kepentingan di sana. Kemudian harus fokus pada pengendalian strategisnya, sehingga pengendalian itu memang harus secara strategis tetap mengarah kepada tujuan perusahaan. Harus bersifatnya ekonomis, memang sistem itu yang efektif harus ekonomis, artinya dia bisa menekan biaya kan. Jadi itu sistem pengendalian efektif. Kemudian harus realistis dari sisi organisasi, jadi tidak kemana-mana dan memang harus dalam konteks kepentingan organisasi dan operasional organisasi itu atau perusahaan itu, sehingga tetap mengarah kepada tujuan dari perusahaan. Kemudian harus fleksibel ya, sistem pengendalian yang efektif harus fleksibel, harus bisa berubah sewaktu-waktu karena memang tuntutan dari kondisi internal maupun di eksternal dari perusahaan atau bahkan dalam tuntutan pasar. Kemudian perspektif dan operasional. Jadi sistem pengendalian yang efektif mesti punya perspektif dalam konteks operasional, sehingga itu memang menjadi relevan untuk bisa dilakukan. Kemudian juga harus diterima oleh anggota organisasi secara keseluruhan. Jangan sampai ada elemen organisasi yang tidak mau menerima sistem pengendalian tersebut, sehingga otomatis dia akan tidak menghiraukan sistem pengendalian yang ada. Jadi itu sistem pengendalian yang efektif. Kita lihat implikasi atau penerapan pada studi kelayakan bisnis. Yang pertama, di perencanaan, hendaknya di studi kelayakan bisnis dapat menilai perencanaan dari sisi pendekatan, seperti dari sisi jangka waktu, kemudian dari sisi tingkatan manajemen dan fungsinya dari manajemen tersebut. Artinya bahwa di dalam studi kelayakan bisnis dalam konteks perencanaannya mestinya
Studi kelayakan bisnis ini mampu menilai perencanaan dari sisi waktu, kemudian dari sisi tingkatan manajemennya ada berapa manajemennya, secara tiap level itu punya tujuan-tujuan apa saja yang harus dicapai, kemudian fungsi-fungsi dari manajemen itu apa saja, apakah dia relevan dengan bisnisnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian program kerja yang disusun juga harus memperhatikan anggarannya juga, sehingga dapat dinilai apakah program kerja tersebut layak atau tidak dalam waktu realisasi dalam konteks kegiatan pokok yang ada di dalam perusahaan. Kemudian di dalam pengorganisasian, implikasi di dalam studi kelayakan bisnis, hendaknya studi kelayakan bisnis ini dapat mengkaji apakah langkah-langkah pengorganisasian dapat direncanakan dan diperkirakan akan berjalan dengan baik. Jadi mesti harus efektif pengorganisasian itu. Nah, langkah utama dari pengorganisasian adalah mampu membuat perencanaan berupa seluruh pekerjaan yang akan dikerjakan, seluruh aktivitas operasionalnya. Kemudian, itu akan dilakukan pembagian kewenangan atau beban kerja itu ke dalam aktivitas-aktivitas di tiap elemen organisasi. Sehingga kemudian dilakukan penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikannya seperti apa. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu bisa dikoordinasikan kepada seluruh elemen organisasi itu. Kemudian ada lagi di konteks pemantauan efektivitas organisasi. Apakah organisasinya itu efektif? Jangan-jangan terlalu gemuk. Jangan terlalu besar jabatannya. Mesti menghamburkan uang untuk membiayai jabatan-jabatan di dalam organisasi itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa juga menilai tingkat ekonomisnya dalam proses pembuatan pengorganisasian. Kemudian di actuating atau penggerakan, implikasinya terhadap studi kelayakan bisnis, mestinya dalam konteks studi kelayakan bisnis itu mesti bisa mengkaji fungsi manajemen dari pergerakannya. Mau diarahkan kemana sih elemen organisasi itu? Apakah worth it atau tidak? Apakah dia itu bagus atau tidak? Apakah dia sesuai dengan tujuan organisasi atau tidak? Nah, pengkajian-pengkajian ini dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu misalkan adalah mampu menggerakkan orang-orang agar bersedia bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan dari manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, dan bisa juga mampu memupuk loyalitas pada tingkat tugas pimpinan dan perusahaannya. Itu dalam konteks actuating atau penggerakan. Kemudian di dalam fungsi manajemen, di controlling atau pengendalian, implikasinya terhadap studi kelayakan bisnis, mestinya studi kelayakan bisnis ini mampu mengkaji aspek pengendalian untuk kedua kegiatan pokok, sehingga ini bisa diambil keputusan layak atau tidak sih dalam konteks aspek pengendalian ini. Kajian dapat diarahkan pada fungsi pokok pengendalian, yaitu mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan organisasi, realisasi dari tujuan organisasi. Kemudian memperbaiki kesalahan atau penyimpangan tadi. Kalau ketemu memang sudah ada penyimpangan, mesti kita di konteks controlling kita mesti bisa memperbaiki penyimpangan itu untuk tetap ada di rel tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian mendinamisasikan organisasi ke arah yang lebih efektif dan efisien. Nah, ini juga ada di konteksnya controlling. Artinya bahwa dengan adanya controlling yang bagus, kita bisa masukkan di studi kelayakan bisnis itu. Di dalam studi kelayakan bisnis itu ada sebuah fungsi manajemen pengendalian yang memang bisa mendinamisasikan atau menggerakkan organisasi itu ke arah yang lebih efektif dan efisien. Kemudian korelasi berikutnya adalah kita mencoba mengkorelasikannya dengan organisasi. Kalau sebelumnya kita tadi bicarakan tentang bagaimana sih manajemennya, nah di sini kita akan membicarakan tentang organisasinya dari perusahaan itu. Pengertian organisasi ini ada dua hal. Yang pertama adalah secara statis, yang kedua adalah secara dinamis. Kalau secara statis ini diartikan bahwa organisasi itu sebenarnya adalah sebuah wadah.
Jadi dia ada wadah gitu aja dan tempat kerjasama dari beberapa orang yang berinteraksi di dalamnya untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi lebih ke arah konteksnya wadahnya ya, wadah organisasinya. Kemudian yang kedua pengertiannya adalah lebih secara dinamis. Ini diartikan sebuah proses. Jadi prosesnya, lebih ke arah prosesnya. Dia adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau secara dinamis ini bukan wadah tapi lebih ke arah prosesnya. Bagaimana sekumpulan orang ini mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Nah, kalau level manajemen di sini yang pasti adalah lower management ini lebih besar, kemudian dia ada di tengah ada middle management atau manajemen menengah, kemudian adalah top management atau top manajemen puncak ya. Ini yang memang memegang peran secara strategis dan biasanya ini juga masih diikutkan dalam strategis, tapi sebagian juga middle management dan lower management ini biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara operasional. Berikutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Ini kaitannya dengan organisasi. Jadi kalau sudah kita tentukan tujuannya, maka kita bisa melakukan analisis dari jabatannya. Ini untuk memanage sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Jadi analisis jabatan ini suatu proses sistematis mengumpulkan, menganalisa dan mensintesiskan data jabatan yang ada untuk keperluan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Setelah dilakukan analisis jabatan, maka direncanakan sumber daya manusianya yang akan mengisi jabatan ini siapa, gitu. Berapa banyak, gitu. Jadi tentang kebutuhan ini perkiraan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan yang didasarkan pada berbagai pertimbangan. Kemudian setelah direncanakan sumber daya manusianya, maka dilakukan pengadaan sumber daya manusianya. Nah, ini kita berikan input kepada perusahaan bahwa ini sebuah upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian setelah dia lakukan pengadaan sumber daya manusia, maka ditentukan pula kompensasi sumber daya manusianya, bahwa penghargaan atau imbalan yang diterima para tenaga kerja atau karyawan itu dan atas kontribusinya dalam perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan itu dihargain berapa, mesti diberikan kompensasi berapa, itu ada di sini. Setelah diketahui kompensasinya, maka juga akan perlu diketahui pengembangan sumber daya manusianya seperti apa. Ini adalah gabungan dari peningkatan kapasitas individu yang dilakukan oleh seorang dan perencanaan sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan. Ini nanti konteksnya adalah di dalam pengembangan sumber daya manusia ini bisa lebih optimal lagi kegiatan dari SDM yang dimiliki oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian dilakukan integrasi. Ini adalah fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi, sehingga balance antara yang keinginan yang diminta oleh karyawan dengan kemampuan dari organisasi untuk mewujudkan keinginan karyawan tersebut. Jadi diintegrasikan. Proses integrasi ini menjadi sebuah penting agar memang linear dengan tujuan perusahaan dan tidak over budget. Kemudian pemeliharaan sumber daya manusia ini adalah upaya memelihara kualitas SDM agar produktivitasnya terjaga, kemudian meningkatkan efisiensi dan kualitas kerjanya, menurunkan biaya-biaya kesehatan dan asuransinya, dan kemudian fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar. Ini konteksnya memang di pemeliharaan sumber daya manusia agar mereka tetap terjaga kualitasnya. Yang tidak kalah penting, at least but not less, itu adalah pemutusan hubungan kerja. Ini juga menjadi penting karena di sini juga akan mengatur bagaimana sih sebuah atau seorang tenaga kerja itu dia pasti ada masanya. Nah, masa ini yang akan dilihat di pemutusan hubungan kerja. Jadi tidak hanya pemecatan pemutusan hubungan kerja ini juga bisa pensiun atau juga pengunduran diri ataupun juga dalam konteks pensiun dini seperti itu.
Bahkan nanti ujungnya sebenarnya yang paling ekstrim adalah di pemecatan karena melakukan kesalahan. Desain struktur organisasi formal itu ini berkaitan dengan strategi organisasi. Seperti apa strategi organisasinya? Butuh berapa besar organisasinya? Butuh berapa level itu untuk mencapai tujuan perusahaan? Kemudian lingkungan dari organisasi itu seperti apa? Apakah dia perusahaannya lokal? Apakah dia perusahaannya nasional? Apakah dia multinasional? Itu yang dilakukan di lingkungannya. Kemudian di teknologi yang dimiliki oleh perusahaan itu, apakah dia perusahaannya sifatnya tradisional atau high tech? Kalau high tech kan dia bisa punya kantor di mana aja, tidak ada masalah karena ada kemajuan teknologi komunikasi di internet. Nah, kemudian ada lagi orang-orang yang terlibat di dalam organisasi ini juga bisa menentukan desain struktur organisasi formalnya. Kalau orang-orang yang terlibat di dalam organisasi ini mampu punya kapasitas yang lebih, maka biasanya kecenderungannya organisasinya lebih ramping. Nah, kalau tidak, maka orang-orang yang terlibat dalam organisasi itu biasanya kecenderungannya dia punya struktur organisasi yang lebih gemuk kan, jadi biaya organisasinya lebih tinggi. Nah, proses desain ini bisa dilakukan dengan cara bottom up atau juga bisa dengan up down atau bisa saja dikombinasikan antara keduanya. Berikut adalah elemen-elemen umum di dalam organisasi. Jadi ada birokrasi profesional atau di operating core. Ini adalah penggabungan standarisasi dengan desentralisasi, sehingga ini membutuhkan tingkat keahlian yang tinggi yang terspesialisasi. Jadi ini memang elemen umum di dalam organisasi yang sifatnya lebih ke arah lebih ke profesional birokrasi. Jadi tadi seperti ini yang kita lihat bahwa penggabungan standarisasi dengan desentralisasinya seperti apa. Sehingga biasanya di sini ini butuh orang-orang atau sumber daya manusia yang memang punya keahlian tinggi di sini. Kemudian ada lagi struktur yang sederhana atau strategi Apex. Ini digunakan pada organisasi kecil atau berada di tahap permulaan pengembangan dari sebuah perusahaan. Biasanya struktur sederhananya efektif jika jumlah pegawainya sedikit. Jadi lebih simple, jadi sederhana sekali. Kemudian ada lagi struktur yang sifatnya elemen umum dalam organisasi itu biasanya adalah struktur divisional atau the middle line. Ini biasanya digunakan pada organisasi yang memiliki keanekaragaman produk dan pasar, sehingga butuh didivisionalkan, butuh dipecah-pecah dalam berbagai divisi karena untuk memenuhi kebutuhan dari pasarnya dan juga karena mereka memiliki produk-produk yang sifatnya menjawab dari kebutuhan pasar tersebut, sehingga butuh struktur divisional. Elemen umum berikutnya di dalam organisasi adalah birokrasi mesin. Nah, seperti halnya mesin itu biasanya punya konteks mechanical yang lebih kompleks, sehingga ini efektif untuk organisasi besar karena memang sudah harus sistematis dan mekanis. Jadi seperti yang kita lihat mesin itu kan mekanis, ada banyak gerigi-gerigi di sana. Yang satu bergerak, satu mesin bergerak yang dia bisa menggerakkan mesin yang lain itu. Seperti itu. Jadi memang di organisasi yang besar biasanya mereka pakai ini. Kemudian elemen umum berikutnya dalam organisasi adalah edukasi. Ini adalah the support staff. Ini dicirikan oleh diferensiasi atau perbedaan horizontal yang tinggi. Namun diferensiasi vertikalnya rendah. Sehingga ada banyak desentralisasi nanti di sana. Kemudian punya fleksibilitas yang bagus dan daya tangkap yang tinggi di dalam edukasi ini. Berikutnya adalah struktur organisasi. Ini adalah pola formal tentang bagaimana orang dan pekerjaannya dikelompokkan. Nah, struktur ini sering digambarkan dalam satu bagian organisasi yang mengandung spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pemuatan keputusan dan besar ukurannya satuan kerjaannya. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan struktur organisasi. Jadi yang pertama dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Nih, pasti. Kemudian teknologi yang digunakan seperti apa. Ini juga menentukan struktur organisasinya. Orang-orang yang terlibat di dalam organisasi
Ini juga menentukan struktur organisasinya. Kalau orangnya banyak, otomatis butuh yang divisi yang lebih banyak kan, sehingga itu juga berimbas pada ukuran organisasi. Ini faktor-faktor yang memang mempengaruhi dari struktur organisasinya bentuknya seperti apa nanti. Unsur-unsur yang terlibat di dalam struktur organisasi itu yang pertama adalah spesialisasi kegiatannya, seperti apa spesialnya. Apakah dia fokus terhadap satu kegiatan tertentu ataukah dia lebih general gitu. Kemudian standarisasi kegiatannya, seberapa besar standarisasi kegiatannya itu juga mempengaruhi struktur organisasi. Koordinasi kegiatan ini juga menentukan struktur organisasi. Kemudian sentralisasi dan desentralisasi pembuat keputusan. Ini juga menentukan bentuk dari struktur organisasi. Kalau dia sentralisasi, maka biasanya lebih pendek ya. Kalau di desentralisasi biasanya lebih horizontalnya, strukturnya lebih banyak. Kemudian ukuran kesatuan kerja. Ini adalah unsur-unsur yang mempengaruhi juga struktur organisasi. Perancangan struktur organisasi ini yang pertama mempertimbangkan rencana-rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Ya, tujuannya mau apa, maka di situ dibentuk struktur organisasinya yang paling sesuai seperti apa. Menentukan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini kaitannya dengan setiap elemen-elemen dalam organisasi itu yang telah didepartementasikan, sehingga butuh aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini juga mempengaruhi rancangan struktur organisasinya. Oleh karena itu, setiap organisasi pasti bisa saja menjadi berbeda dengan organisasi yang lain di struktur organisasinya, karena mereka punya aktivitas dan tujuan yang berbeda. Berikutnya adalah mengelompokkan aktivitas-aktivitas. Jadi aktivitas-aktivitas yang similar atau yang serupa itu dikelompokkan. Nah, ini biasanya dikategorikan di dalam satu departementasi tersendiri. Nah, ini juga mempengaruhi rancangan dari struktur organisasinya. Kemudian, menentukan tingkat manajemennya, berapa level yang ingin diberikan dalam struktur organisasi itu. Sehingga kita akan bisa menemukan yang paling efektif dan paling efisien itu seberapa. Bagaimana bentuknya itu ada di penentuan atau perancangan struktur organisasi. Bentuk-bentuk organisasi, kalau kita lihat di sini adalah organisasi garis atau lini. Ini biasanya organisasi kecil sehingga atasan dan bawahan bersifat langsung. Biasanya mereka saling kenal gitu kan, karena memang organisasi yang kecil. Biasanya melalui garis kewenangan, pucuk pimpinan dianggap sebagai pemilik perusahaan atau sumber kekuasaan tertinggi, dan tingkat spesialisasinya memang belum terlalu tinggi. Kemudian organisasi lini dan staf. Ini adalah organisasi yang bersifat besar dan kompleks. Jumlah karyawannya banyak, hubungan atasan dan karyawan tidak bersifat langsung, sehingga harus ada berapa level lagi kalau mau urusan sama atasannya. Ya, sehingga seringkali mereka tidak saling mengenal antara atasan dengan bawahannya. Kemudian spesialisasinya juga aneka ragam. Mereka memiliki wewenang lini dan juga sekaligus memiliki wewenang stafnya. Kemudian organisasi fungsional, bentuk organisasi fungsional ini biasanya pembidangan tugasnya secara tegas dan jelas bisa dibedakan. Jadi spesialisasi karyawannya dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Nah, biasanya bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan langsung. Jadi nggak hanya satu orang atas saja, dia bisa cross division ya. Jadi bisa saja misalkan divisi A dan ada divisi B, mereka punya staf, bisa saja divisi A itu memerintahkan dari staf di divisi B. Ini kepentingannya adalah konteksnya ada di kebutuhan pencapaian tujuan dari perusahaan. Nah, konteks ini membuat koordinasi antara karyawan juga lebih mudah karena masih saling berkaitan secara fungsional. Kemudian ada lagi organisasi lini, staf, dan fungsional. Ini merupakan kombinasi dari ketiga tipe, yaitu organisasi lini, staf, dan fungsional. Tipe ini biasanya diterapkan pada organisasi yang lebih besar dan lebih kompleks lagi. Sehingga pada tingkat dewan direksi ini diterapkan
tipe organisasi lini dan staf. Sedangkan pada manajemen madya atau manajemen menengah itu diterapkan tipe organisasi yang sifatnya adalah fungsional. Itu adalah bentuk-bentuk dari organisasi. Terima kasih sudah bersama belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.